Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, dan pepohonan Allah jadikan sebagai pulpen, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta dan membuat heboh para malaikat. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun pada kesempatan kali ini, saya Nur Intan Rambe NIM 3421036 akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Cinta Menurut Pandangan Islam. Tentunya kita sudah tidak asing mendengar kata cinta. Menurut pandangan Islam, cinta itu hukumnya haram. Maksudnya, cinta hukumnya haram adalah cinta yang mengarahkan kepada dua insan kepada perbuatan zina, seperti pacaran. Adapun di sisi lain, cinta itu hukumnya wajib. Seperti apa yang dikatakan wajib? Seperti cinta yang memiliki derajat paling tinggi, yaitu mencintai Allah serta Rasulullah, dan mencintai Al-Quran. Adapun contoh yang bisa kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti kita menunaikan ibadah sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan mengajak orang-orang kepada kebaikan, niscaya kita akan mendapatkan pahala. Teman-teman yang saya banggakan, bentuk cinta dalam kehidupan manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, cinta kepada Allah. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala hal untuk orang yang dicintainya. Termasuk jika seorang mukmin mencintai Allah, maka ia akan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, setelah mencintai Allah yang merupakan pencipta dari seluruh isi alam, maka seorang hamba yang memiliki rasa cinta pada Allah juga akan mencintai segala hal yang diciptakannya dan berusaha menjaganya. Contohnya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk melindungi alam dan memanfaatkannya dengan baik. Rasa cinta kita kepada alam sekitar dapat kita wujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menyayangi tumbuhan, serta kita bisa menyayangi hewan. Adapun yang ketiga, yaitu cinta terhadap sesama manusia. Jadi pada dasarnya, Islam memandang rasa cinta kepada manusia adalah suatu fitrah dan wajar terjadi, dan cinta tersebut dapat kita wujudkan dengan saling tolong-menolong dan menjaga silaturahmi. Adapun Islam tidak membolehkan umatnya untuk menyalahgunakan cinta untuk hal-hal yang dilarang dalam agama. Misalnya pacaran sebelum menikah yang sudah menjadi budaya masyarakat saat ini. Teman-teman, dalam Islam pacaran merupakan perbuatan yang mendekati zina, sebab di dalamnya terdapat banyak larangan Allah, seperti memandang yang bukan mahram, bersentuhan, berbicaranya wanita dengan lemah lembut, dan nada sayang-sayangan itu dilarang dalam agama Islam. Terlepas dari itu, dalam kehidupan kita sehari-hari mulai banyak terjadi budaya pacaran, khususnya pada anak remaja. Budaya pacaran ini menjadi budaya yang familiar di kehidupan masyarakat, tetapi itu memang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucunya, generasi zaman sekarang mereka saling memanggil ayah bunda, padahal mereka bukan sepasang suami istri. Tentu hal ini menjadi perhatian kita semua. Sebagian remaja pula menganggap pacaran adalah kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang yang jomblo yang hidupnya ngenes karena tidak memiliki pasangan. Apa sih yang kita banggakan dengan pacaran? Pegangan tangan, saling memandang lawan jenis dengan sepuasnya, atau pasang status di Facebook kalau kita sudah jadian?
Teman-temanku yang sedang menjomblo atau yang baru mendapatkan gelar jomblo, ketahuilah, dengan gelar jomblo kita ini adalah bentuk cara Allah menghindarkan kita dari perbuatan zina. Dan ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada gunanya. Perkataan orang tua yang sudah tidak lagi dituruti, yang tadinya sekolah urusan nomor 1 menjadi urusan belakang, dan suara azan berkumandang pun sudah dihiraukan. Yang ada di pikirannya hanya dia dan dia bagaikan Indomie, dialah nomor 1. Sungguh miris memang generasi zaman sekarang ini. Teman-teman, pacaran itu tidak mendapatkan manfaat, tidak pula disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak pula dianjurkan dalam Islam. Yang ada, kita hanya akan mendapatkan dosa. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisha, perbuatan keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jadi, jika itu zina, apakah cinta dilarang dalam Islam? Jawabannya tidak. Tidak ada larangan mencintai dalam Islam. Yang ada, bagaimana cara kita menyalurkan rasa cinta kita tersebut kepada lawan jenis. Jadi, cinta kepada lawan jenis pun merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Sebab, karena cintalah keberlangsungan manusia ini bisa terjaga. Jadi teman-teman, Allah memang melarang kita untuk pacaran, tapi Allah tidak melarang kita untuk mencintai seseorang. Tapi kita juga sebagai manusia, kita harus bisa mengendalikan rasa cinta kita itu, dan jangan sampai rasa cinta itu mengendalikan kita. Adapun cara terbaik mencintai bukan dengan mengajaknya pacaran, atau kita sebagai wanita dengan mudahnya diajak pacaran. Cara terbaiknya adalah dengan meminta kepada sang pemilik hati, yaitu Allah. Selalu mendoakannya dia di setiap sujud kamu, dan berdoalah jika memang dia yang terbaik untukmu, agar Allah senantiasa mendekatkanmu dengannya. Dan jangan lupa pula kita harus memperbaiki diri, karena jodoh kan cerminan diri kita sendiri. Jadi jika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, tentu kita juga harus baik. Maka dari itu, sekarang lebih baik kita menyibukkan diri untuk memantaskan diri daripada kita menyibukkan diri dengan pacaran. Maka dari itu, jangan khawatir jika kita dikatakan jomblo, karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi dapat kita pastikan semua makhluk akan menemukan jodohnya. Tinggal masalah waktu. Tentu juga harus ada ikhtiarnya. Dan belum juga kan teman-teman, orang yang berpacaran bertahun-tahun lamanya akan berakhir di pelaminan. Namun bisa juga hanya menjadi tamu undangan. Dan itu pun sudah banyak kita lihat di sekitar kita. Dengan kata gaulnya, kita hanya menjaga jodoh orang. Maka dari itu teman-teman, jodoh, rezeki, maut itu hanya akan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.